positif di SMP Negeri Hasan Cihampelas yang memang harus saya prakarsai. Itu saya harus menerapkan prakarsa tentang perubahan positif tersebut. Walaupun kecil atau sekecil apapun tentang perubahan itu harus kita lakukan. Berkaitan dengan apa yang memang harus dilakukan ya, supaya apa yang kita laksanakan tentang visi sekolah, ya, visi sekolah yang kita miliki yaitu aset ya, itu dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, itu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah penyemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, di mana sekolah di sini adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan tersebut. Nah, kita sebagai seorang pendidik itu ibarat petani yang tugas kita adalah menuntun tumbuh kembangnya benih-benih tersebut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan filosofi tadi, nah di sini selain filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan kebudayaan, tentang pendidikan dan pengajaran, ini sebagai seorang guru penggerak, saya juga mendapatkan pembelajaran tentang visi guru penggerak, yang di dalamnya di situ kita harus mengangkat tentang apa sih yang ingin kita rubah, apa sih yang ingin kita mimpikan ya, tentang murid-murid kita di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu sebagai seorang guru penggerak, saya itu harus mempunyai visi tentang murid-murid saya di masa yang akan datang. Itu tentang cita-cita mereka itu, atau saya ingin melihat murid-murid saya itu seperti apa di masa yang akan datang. Terutama kebetulan saya sebagai calon guru penggerak dari unsur calon kepala sekolah. Nah, tentu saja saya punya mimpi bagaimana cara mengembangkan sekolah, bagaimana cara saya menyusun visi-visi di sekolah yang insya Allah nanti akan saya pimpin. Nah, tentu saja visi tersebut didasarkan pada kekuatan dan kelemahan yang ada di sekolah tersebut, baik baik kekuatan dari segi sarana dan prasarana, kemudian SDM-nya. Nah, kemudian juga apa yang menjadi titik lemah dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kemudian apa yang menjadi kekuatan ya dari sarana dan prasarana yang ada, kemudian termasuk juga SDM-nya. Nah, Bapak Ibu, tentang visi guru penggerak dan penerapan budaya positif ini, nah dengan bermodalkan ya peran saya ya sebagai guru penggerak dan nilai-nilai yang ada pada diri saya ya tentang guru penggerak ya, maka sebagai guru penggerak diharapkan mampu untuk membuat visi yang menggambarkan tentang usaha mencapai tujuan pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, guru penggerak harus mempunyai visi dan imajinasi, yaitu visi yang berhubungan dengan apa yang harus dilakukan berdasarkan hasil refleksi yang menjadi peta kekuatan untuk melakukan perubahan. Nah, imajinasi tersebut berkaitan dengan gambaran masa depan yang ingin diraih berdasarkan aksi nyata yang telah dilakukan. Nah, saya sebagai guru penggerak dituntut untuk melakukan perubahan sebagai wujud aksi nyata.
Nah, salah satu paradigma perubahan yang dianggap paling sesuai dalam organisasi sekolah itu adalah apa yang disebut dengan inquiry apresiatif. Nah, pendekatan inquiry apresiatif ini merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berdasarkan pada kekuatan atau yang berbasis pada kekuatan. Nah, konsep ini pertama kali dikembangkan oleh David Kofreider gitu ya, dalam Nobel dan Mix Grade tahun 2016. Nah, IA ini merupakan solusi strategi perubahan yang tidak dimiliki oleh instansi lain gitu, atau organisasi lain. Nah, IA ini mengaktualisasi potensi masing-masing individu dalam kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan. Nah, contoh misalkan di sekolah itu kekuatan apa yang ada di sekolah, tentang kepala sekolahnya, tentang gurunya, kemudian tentang murid-muridnya, kemudian tentang sarana dan prasarana gitu. Jadi yang titik besarnya atau titik tumpunya adalah pada kekuatan yang ada, bukan pada kelemahan gitu. Karena kalau kita hanya berpikir tentang kelemahan-kelemahan, maka kita akan menjadi lemah gitu. Oleh karena itu, kalau kita itu fokus pada kekuatan, itu insya Allah akan menjadi lebih kuat gitu. Nah, oleh karena itu IA ini juga berdasarkan pada langkah-langkah yang disebut dengan atau yang menggunakan akronim BAGJA dalam bahasa Sunda. BAGJA itu artinya kan kita sudah tahu, senang, bahagia gitu ya. Itu arti BAGJA dalam bahasa Sunda. Nah, sedangkan di sini adalah merupakan langkah-langkah tentang bagaimana paradigma perubahan itu dilakukan. Nah, BAGJA ini adalah singkatan. B-nya itu adalah buat pertanyaan, kemudian A-nya ambil pelajaran, B-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Nah, bagaimana cara penerapan BAGJA? Nah, saya itu memprakarsai atau membuat prakarsa kecil gitu ya di kelas, itu tentang menumbuhkan keberanian murid dalam berpendapat gitu, dalam menyampaikan pendapat atau dalam menyampaikan pertanyaan. Nah, ini ya. Nah, ini adalah Bapak Ibu tentang aksi nyata kecil ya yang saya laksanakan itu sebagai prakarsa perubahan di kelas, khususnya ini di kelas 85 ya. Dan kelas-kelas yang saya ajar pada pelajaran atau mata pelajaran IPA. Ini latar belakangnya tadi inquiry apresiatif model BAGJA ini merupakan salah satu pendekatan kolaboratif berbasis kekuatan. Bukan keberanian pada murid dalam menyampaikan pendapat baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Nah, contoh misalkan dalam pembelajaran IPA itu setelah melakukan diskusi gitu ya, atau setelah melakukan serangkaian percobaan tentang IPA misalkan, nah anak-anak kan disuruh untuk berdiskusi. Nah, mereka dituntut untuk berani menyampaikan pendapat di dalam kelompok selama berdiskusi. Kemudian setelah selesai diskusi, anak-anak juga dituntut ya atau diminta keberaniannya untuk menyampaikan hasil diskusinya melalui presentasi ya, baik presentasinya secara langsung maupun presentasi secara tidak langsung. Contoh presentasi secara langsung misalkan ke depan menyampaikan hasil diskusi itu diwakili oleh salah seorang anggota kelompoknya. Kemudian kelompok yang lain itu mengajukan pertanyaan ya, atau misalkan mengajukan sanggahan terhadap apa yang disampaikan oleh kelompok yang sedang presentasi. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, meningkatkan keaktifan murid dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kolaboratif antar murid dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Nah, contoh di luar pembelajaran misalkan dalam ekstrakurikuler, misalkan di dalam paskibra gitu ya. Ketika misalkan sedang menyusun program kerja pasukan organisasi paskibra, mereka bisa mengajukan pendapat. Atau contoh lain misalkan dalam OSIS gitu ya. OSIS itu
melakukan revisi program kerja atau pembuatan program kerja melalui pendapat-pendapat yang mereka sampaikan. Yang pertama yang menjadi tolak ukurnya dalam kasus nyata ini adalah peserta didik memiliki kebebasan dan keberanian menyampaikan pendapat dalam berkreasi dan mengekspresikan diri saat melakukan kegiatan dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Nah, guru di sini dan murid dapat berkolaborasi dalam mewujudkan keberanian mengungkapkan pendapat, berekspresi dan berkreasi. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, ketika misalkan anak-anak setelah kita menyampaikan pembelajaran baik melalui diskusi kelas ataupun melalui serangkaian percobaan, nah ketika anak-anak itu sulit untuk mengungkapkan pendapat, kita tidak tahu gitu ya, apakah anak-anak itu sudah bisa menyerap pembelajaran secara optimal atau belum. Nah, oleh karena itu berarti dituntut bagaimana kita membuat anak-anak itu berani berpendapat. Sangat sulit gitu ya, sangat sulit sekali. Oleh karena itu saya ini membuat rencana prakarsa untuk bagaimana anak-anak tersebut misalkan dapat berani menyampaikan pendapat dalam melakukan perubahan tersebut, yaitu menggunakan langkah bagja. Di mana di sini di dalam langkah-langkah tersebut B-nya adalah buat pertanyaan. Yang pertama itu mengapa murid tidak berani mengemukakan pendapat. Ini pertanyaan yang pertamanya, mengapa murid tidak berani menyampaikan pendapat. Nah, di daftar tindakannya ini ada ini pertanyaan, kemudian yang ini daftar tindakannya. Nah, di daftar tindakannya saya mencoba melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Kebetulan Bu Haji Nong ya hari ini tidak hadir gitu ya. Saya banyak ngobrol dengan Bu Haji karena Bu Haji kebetulan pelajar PPKN ya. Jadi beliau itu katanya istilahnya sering berdiskusi dengan anak-anak, dan setelah anak-anak itu diajak berdiskusi oleh beliau, itu ternyata kemampuan atau keberanian untuk menyampaikan pendapatnya lebih ada gitu ya, berubah gitu setelah berdiskusi. Kemudian yang kedua, mencari informasi tentang bagaimana mengajak anak atau membuat anak menjadi berani berpendapat itu melalui internet gitu. Nah, yang kedua, pertanyaannya diambil pelajaran itu hal positif apa ya yang didapatkan murid apabila mereka itu berani menyampaikan pendapat. Nah, mungkin di sini di daftar tindakannya adalah memberikan motivasi terhadap murid tentang manfaat berani menyampaikan pendapat. Jadi kita terus memberikan motivasi gitu ya kepada murid, kepada anak-anak agar mereka berani menyampaikan pendapat. Dan yang ketiga tentang gali mimpi ya. Di gali mimpi ini apa yang dilakukan guru untuk ya meningkatkan keberanian murid untuk menyampaikan pendapat. Nah, di sini salah satunya adalah meyakinkan kepada anak-anak di daftar tindakannya, meyakinkan kepada anak-anak bahwa berani menyampaikan pendapat itu adalah mengasihkan gitu ya. Ini. Kemudian yang kedua, memberikan stimulus ya kepada mereka yang aktif. Nah, misalkan dengan kalau misalkan dengan tangan, dengan ribut ya, atau dengan tambahan nilai gitu misalkan seperti itu. Kemudian dijabarkan rencana. Nah, ini pertanyaannya adalah merancang rencana apa yang dilakukan untuk mencapai tumbuhnya keberanian murid dalam menyampaikan pendapat. Nah, salah satunya di sini adalah membuat suasana belajar yang lebih menyenangkan. Kemudian tadi yang kedua, setelah memberikan motivasi kepada murid agar aktif untuk menyampaikan pendapat, yang tidak langsung. Kemudian yang terakhir diatur eksekusi gitu ya. Ini pertanyaannya adalah siapa yang terlibat dalam hal menumbuhkan keberanian anak dalam menyampaikan
menyampaikan pendapat. Nah, sini tentu saja banyak pihak yang terlibat di dalam membuat anak-anak itu berani menyampaikan pendapat. Di antaranya adalah semua guru, gitu ya. Jadi ketika semua guru di sekolah kita itu semuanya ya menumbuhkan keberanian murid untuk menyampaikan pendapat, maka siswa atau murid itu akan mulai berani berpendapat. Kemudian tentu saja kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat ya. Jadi saya misalkan dan teman-teman semua. Nah, ini pelaksanaan aksi nyata ini mendapat hasil yang baik itu dan bermanfaat bagi murid. Kegiatan pembelajaran menjadi bermakna dan bermanfaat ketika murid aktif bertanya dan berani menyampaikan pendapat. Pasti di kelas itu akan menjadi hidup ketika kita guru itu bisa membuat anak-anak itu berani menyampaikan pendapat dan tidak takut lagi. Nah, tentu saja mungkin ada ciri khas Bapak Ibu ya tidak sama gitu ya ketika bagaimana cara mengubah anak-anak supaya berani menyampaikan pendapat ya. Nah, keberanian murid dalam menyampaikan pendapat, ide atau gagasan ini akan sangat bermanfaat sebagai bekal dalam menghadapi dan memecahkan problema hidup dan kehidupan baik sebagai pribadi maupun yang mandiri, warga masyarakat maupun sebagai warga negara. Nah, kedepannya ketika anak-anak sudah keluar sekolah, gitu ya, kalau dimulai dari kecil sudah berani menyampaikan pendapat, itu akan menjadi bermanfaat untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Perbaikan di masa yang akan datang yaitu dengan melaksanakan kegiatan perbaikan dan solusi untuk meminimalisir kekurangan tersebut. Di antaranya adalah berusaha memaksimalkan dalam menyusun rencana program pembelajaran RPP atau rencana kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong murid untuk aktif dan berani dalam menyampaikan pendapat berupa ide, gagasan yang kreatif dan inovatif. Nah, tentu saja berarti bagaimana kita mampu menyusun rencana pembelajaran yang di dalamnya itu membuat anak berani menyampaikan pendapat. Tentu saja pembelajaran yang kontekstual gitu ya, yang menyenangkan anak. Kemudian dengan rencana-rencana, di dalam rencana itu jadi ada sesi anak-anak itu menyampaikan pendapat gitu ya. Ketika diskusi, setelah diskusi berarti ada anak-anak itu diberi kesempatan oleh kita untuk mempresentasikan hasilnya gitu. Ketika kita sudah praktek gitu, kemudian anak-anak membuat laporan, tapi laporan itu kalau hanya kita tanda tangan saja atau dinilai saja oleh kita, itu mungkin tidak nampak gitu bagaimana anak-anak itu berani menyampaikan pendapatnya tentang apa yang sudah mereka tulis sebagai laporan ya, dan tidak bisa mengetahui bagaimana sih gagasan atau ide orang lain gitu. Ini dokumentasinya, rencana, kemudian ini adalah salah satu ya, dokumen ya, bagaimana anak-anak itu mulai berani berpendapat.
sekolah memerlukan suasana yang kondusif. Nah, untuk itu diperlukan tumbuhnya budaya positif di sekolah. Nah, di samping menumbuh kembangkan budaya positif yang selama ini memang sudah ada, seperti apa, tegur sapa sopan santun gitu ya, kemudian apa namanya yang 5S itu ya, budaya 5S ya. Sapa, salam, senyum, sopan santun yang memang sudah ada ya, yang memang sudah ada di sekolah kita, maka perlu ditambahkan penerapan budaya positif yang lain itu yang dipandang penting gitu ya. Nah, itu dengan menggunakan atau dengan istilahnya merintis budaya positif yang lain, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan bersama antara kita sebagai orang guru dengan murid ya, antara kita guru dengan murid ya, yang berisi nilai-nilai disiplin positif untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif dan nyaman. Nah, dalam melaksanakan suatu tindakan atau kegiatan, setiap orang pasti memiliki tujuan, ya. Setiap orang pasti memiliki tujuan dalam melaksanakan tindakannya. Nah, begitu pula murid, gitu ya. Murid juga setiap melakukan tindakan itu memiliki tujuan atau motivasi tertentu. Nah, dalam hal ini ada 3 motivasi yang mendasari setiap orang itu melakukan tindakan atau perilaku. Yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, misalkan anak mengerjakan tugas, ya tugas-tugas kita, berarti motivasinya misalkan karena takut oleh ibu guru ini atau bapak guru ini, gitu ya. Karena ketika tidak mengerjakan tugas takut dihukum, misalkan, atau takut tidak mendapatkan nilai. Nah, berarti tidak nyaman ketika dia tidak memiliki nilai, atau tidak nyaman ketika dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalkan ketika seorang anak misalkan tidak melaksanakan pekerjaan rumah, itu takut tidak dikasih jajan. Nah, tentu misalkan ada ya tujuan anak berarti mengerjakan tugas rumah, ngepel, nyapu, cuci piring, itu ada motivasi gitu dari anak kita. Misalkan takut tidak diberi jajan atau takut dimarahi misalkan. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini mungkin yang kita harapkan. Ketika seorang murid ya melakukan suatu tindakan gitu ya, ketika anak-anak motivasinya adalah nomor 3, inilah yang kita harapkan gitu ya. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga gitu ya, yang nomor 3 tadi gitu. Yaitu ya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini atau mereka percayai. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka setelah mereka memiliki motivasi intrinsik, jadi maka mereka telah memiliki motivasi yang ada dari dalam dirinya, yaitu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Ya. Jadi bukan motivasi yang berasal dari luar, gitu. Karena kalau yang berasal dari luar itu biasanya terpaksa. Tapi kalau motivasinya berasal dari dirinya sendiri, maka itu akan langgeng, gitu, akan terus menerus, gitu ya. Nah Bapak Ibu, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, mereka akan tetap berperilaku baik atau berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Nah, ketika sudah mereka yakini kebenarannya dan motivasi itu datang dari dirinya sendiri, maka tidak peduli apakah tindakan yang mereka lakukan itu akan ada hadiahnya enggak, ya. Akan ada keuntungan apa? Akan ada penghargaan enggak dari orang lain, gitu ya. Nah, contoh misalkan ketika Bapak Ibu nih, misalkan Bapak Ibu gini, Bapak di dalam tangan Bapak Ibu itu misalkan ada suatu barang, ya, ada suatu barang yang menurut Bapak Ibu sangat berharga sekali, gitu. Oleh Bapak Ibu itu dipegang supaya tidak lepas barang itu.
Nah, misalkan teman Bapak Ibu itu ada yang merayu, ada yang sampai mengancam dan seterusnya, supaya barang yang ada di lengan Bapak Ibu, di tangan, di kepala Bapak Ibu itu dilepaskan. Misalkan dari mulai rayuan yang halus sampai kasar, misalkan disampaikan oleh teman Bapak Ibu itu, atau misalkan dengan bayaran, sok digantian misalkan pakai uang gitu ya. Nah, oleh Bapak Ibu tentu dikasih enggak? Kira-kira dikasihkan tidak barang yang Bapak Ibu punya yang sangat berharga itu, ketika oleh teman-teman Bapak Ibu itu misalkan dirayu untuk dilepaskan atau untuk dikasihkan, kira-kira bagaimana? Nah, itulah. Nah, barang berharga itulah ibaratkan keyakinan. Nah, keyakinan yang ada pada diri kita tentu saja tidak akan dilepaskan atau disampaikan ketika ya dirayu bagaimanapun oleh teman kita, atau oleh orang lain. Nah, begitu pula ketika anak-anak sudah meyakini ya motivasi yang mereka lakukan ketika melakukan suatu tindakan gitu ya atau perbuatan. Nah, ketika anak-anak sudah meyakini bahwa itu adalah benar, maka akan dipegang teguh. Nah, itulah Bapak Ibu kenapa saya menyampaikan tentang keyakinan kelas gitu. Nah, keyakinan kelas itu mudah-mudahan ketika sudah mereka meyakini tentang apa yang nilai-nilai yang menurut mereka baik di kelas mereka itu untuk dipegang teguh, dipegang terus dan dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah yang saya maksud tentang keyakinan kelas. Nah, ini adalah langkah-langkah saya di kelas 85 di dalam membuat prakarsa perubahan kecil tentang keyakinan kelas. Nah, secara demokratis guru mengajak semua murid untuk menuliskan tentang keyakinan apa yang mereka inginkan agar kelas mereka menjadi tertib dan nyaman. Masing-masing murid dapat menuliskan minimal satu keyakinan pada kertas yang saya bagikan, pada kertas warna. Ya, anak-anak silakan. Misalkan tentang waktu apa yang mau kita sepakati dan kita yakini, gitu. Misalkan tentang waktu, gitu. Tentang disiplin waktu. Oh ya, masuk tepat waktu, misalkan silakan ditulis, gitu. Atau misalkan ada yang berpendapat masuk 5 menit sebelum bel berbunyi, gitu ya. Nah, disepakati oleh mereka, kemudian ditulis pada kertas warna. Kemudian hal-hal yang lain juga sama, misalkan tentang menghargai guru dan teman, misalkan gitu ya, supaya kelas menjadi tertib dan aman, tidak ada keributan di dalam kelas, ada keyakinan yang perlu mereka yakini tentang nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan, gitu ya. Misalkan tentang menghargai guru dan teman, gitu ya, ditulis dalam kertas. Nah, tidak harus banyak Bapak Ibu yang kita misalkan akan jadikan ya keyakinan di kelas kita, misalkan cukup 5 atau 6 saja gitu bisa ya. Nah, ini setelah mereka menulis kemudian ditempel. Nah, ini keyakinan yang mereka tuliskan itu ditempel di papan tulis yang sudah disediakan ya di kertas karton. Setiap murid keyakinan yang telah mereka tulis pada kertas warna tadi ditempel di kertas karton. Nah, murid bersama guru memetakan keyakinan yang kebanyakan diinginkan oleh murid untuk disepakati menjadi keyakinan kelas ya bersama. Salah satu ya nilai-nilai yang mereka sepakati. Nah, ini adalah yang sudah disepakati. Jadi misalkan ada 7 ya yang disepakati, misalkan ini tentang waktu. Kami adalah murid yang datang tepat waktu atau yang masuk kelas tepat waktu. Kemudian kami adalah murid yang menjaga kebersihan, yang selalu menjaga kebersihan kelas ya, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini yang namanya disiplin positif itu menghindari kata-kata tidak atau menghindari kata-kata jangan. Jadi kalimat-kalimat yang dituliskan itu adalah berupa kalimat-kalimat positif gitu. Jadi seperti ini, misalkan
kami adalah murid yang selalu datang tepat waktu atau yang selalu masuk kelas tepat waktu. Kami adalah murid yang selalu menjaga kebersihan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kami adalah murid yang selalu mengerjakan tugas ya dan mengumpulkannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi dihindari adalah kalimat negatif atau kata-kata tidak, kata-kata jangan, itu dihindari. Nah itulah yang menjadi yang. Nah ini menerapkan pendekatan disiplin positif yang tadi itu, yaitu pendekatan disiplin positif dapat membantu sekolah memainkan peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik, lebih adil dan manusiawi. Nah, murid cenderung menjadikan orang dewasa itu sebagai contoh atau model. Ketika kita sebagai orang dewasa itu selalu mendisiplinkan anak, misalkan dengan cara marah-marah, dengan cara kekerasan, maka mereka murid kita itu akan atau anak-anak kita itu akan menganggap bahwa itu adalah hal yang boleh, hal yang biasa dilakukan, yang boleh dilakukan. Nah, oleh karena itu mereka akan mencontoh, terutama misalkan pada anak-anak usia PAUD, TK, SD gitu ya, SMP, karena mereka masih mencari jati diri ya tentang diri mereka gitu. Ketika ada orang dewasa, terutama orang tua, kemudian guru itu mendisiplinkan mereka dengan cara kekerasan, nah maka mereka akan menganggap bahwa kekerasan itu adalah suatu hal yang boleh dilakukan dan oleh mereka akan ditiru tentang bagaimana cara mendisiplinkan diri. Nah Bapak Ibu, agar perubahan berhasil diperlukan pendekatan terkoordinasi yang melibatkan semua pihak, semua peran di komunitas sekolah. Nah sekolah perlu bekerja sama dengan orang tua, kemudian sesama mereka di sekolah juga sama, kemudian dan konsisten dia dalam melakukannya. Nah, serta membekali anak-anak murid kita itu dengan informasi dan alat untuk mempraktekkan disiplin positif di rumah. Nah, ketika kita memberi alat gitu ya, maksudnya alat di sini adalah kita memberikan contoh kepada mereka tentang bagaimana disiplin positif itu dilakukan di sekolah. Nah, sehingga mereka akan menjadikan punya bekal gitu ya ketika di rumah atau di masyarakat bagaimana cara menanamkan disiplin positif. Nah selanjutnya untuk menerapkan disiplin positif tersebut sebagai seorang pendidik kita harus memahami beberapa hal. Yang pertama adalah kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas. Nah, serta strategi apa yang diperlukan diterapkan agar dalam mencukupi kebutuhan tersebut, ya seorang murid tidak merugikan orang lain dan juga dirinya. Nah, ketika ada 5 kebutuhan pokok manusia, ya, ada 5 kebutuhan pokok manusia yang mendasari tindakan-tindakan. Kemudian yang kedua, posisi dalam penerapan disiplin atau yang disebut dengan posisi kontrol, ya. Yaitu posisi seorang pendidik dalam menerapkan disiplin positif. Yang ketiga, segitiga restitusi, yaitu salah satu cara penyelesaian pelanggaran disiplin melalui teori penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau kebutuhan yang disebut dengan kebutuhan survival. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi, fisik ya, yang bersifat fisik gitu, yaitu misalkan kebutuhan makan, kesehatan, rumah, seks dan lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup gitu. Tentu saja setiap manusia itu untuk memenuhi kebutuhannya itu menggunakan berbagai macam cara gitu ya. Nah, yang dihindari oleh murid kita atau kita sendiri itu adalah mencukupi kebutuhan itu lewat pelanggaran atau lewat melanggar hak orang lain. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima. Itu kebutuhan ini ada 3 ya. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis ya. Yaitu kebutuhan untuk mencintai dan
dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, ketika anak-anak kita misalkan tidak diterima di kelas, ya, tidak mendapat kasih sayang, maka mereka akan memenuhi kebutuhannya dengan melanggar akhlak tadi. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya? Nah, yang ketiga itu kebutuhan penguasaan. Nah, tentu saja ketika mereka atau yang pertama anak-anak murid-murid kita misalkan tidak mendapatkan kebutuhan cinta kasih sayang, mereka akan mencukupi kebutuhannya lewat penguasaan misalkan. Nah, penguasaan kalau mereka tidak jadi KM atau tidak jadi yang lain karena tidak mendapat respon dari temannya, maka mereka misalkan akan menguasai teman-temannya lewat pelanggaran, ya. Kemudian yang keempat selanjutnya, ya, ini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan kebebasan. Itu kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, yang kelima itu kebutuhan kesenangan. Nah, tentu saja manusia sebagai seorang manusia ingin senang, gitu, ya. Ingin senang dalam kehidupannya. Nah, kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, gitu. Nah, anak-anak kita itu adalah masa-masanya sedang bermain, gitu, ya, senang bermain, gitu. Nah, berarti kalau mereka tidak bisa mencukupi kebutuhannya ketika bermain bebas atau arena bermainnya tidak ada atau mereka tidak punya kesempatan, maka akan bermain-main ketika kita misalkan sedang mengajar. Nah, contohnya itu, ya. Sampaikan atau di dalam mendisiplinkan siswa, ya, di dalam mendisiplinkan siswa kita kadang-kadang mungkin memiliki cara tersendiri, atau kadang terutama saya mungkin menggunakan cara-cara, ya, dalam tanda kutip itu adalah kekerasan, misalkan dengan membentak, gitu, ya, dengan menyebutkan saya kecewa dengan yang kamu lakukan, gitu, ya, atau misalkan kenapa sih kamu lagi, gitu, pasti kamu lagi, gitu, ya. Itu yang mungkin keluar dari kita ketika untuk mendisiplinkan anak. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada kesalahan di sini yang ini dengan yang ini, ya, tapi isinya benar. Nanti saya uruskan aja. Yang pertama ada yang disebut dengan 5 posisi kontrol dalam mendisiplinkan seseorang, yaitu kita sebagai seorang pendidik itu memiliki 5 posisi kontrol untuk mendisiplinkan siswa. Yang pertama adalah sebagai penghukum, ya. Ketika kita sebagai penghukum atau ketika seseorang berfungsi, ya, posisi kontrolnya berada pada posisi penghukum, maka ini akan dibicarakan atau yang akan dikatakan oleh kita, misalkan patuhi aturan saya atau awas, gitu, ya. Mungkin itu yang akan kita katakan. Nah, kamu selalu saja salah. Kemudian yang selanjutnya pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini adalah yang akan dikatakan. Yang kedua, posisi membuat orang merasa bersalah. Nah, ini kata-katanya halus, gitu, tapi nyelekit. Bapak Ibu, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, ya. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya. Kata-katanya halus, rendah, gitu, ya. Nadanya lembut, tetapi yang dikatakannya itu adalah menyelekit, dan ini mungkin bisa saja, ya, menjadikan murid kita itu lebih dendam atau lebih akan brutal, ya, ketika ini yang keluar dari kita. Mungkin bisa saja seperti itu, ya. Gimana coba kalau orang tahu kamu atau kamu berbuat begini, ya? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, nah, ini anak ini merasa bersalah, merasa gagal, gitu. Ketika mereka sudah gagal, sudah bersalah, kemudian ini yang kita katakan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, sebagai teman ini ada yang positif, ada yang negatifnya, ya. Positifnya, ini anak-anak bisa nurut pada kita, tapi negatifnya anak-anak itu hanya memilih guru yang dianggap oleh mereka itu baik, karena menganggap diri sebagai teman tadi, ya. Ini, ayo berubah demi
bapak ya, ayo berubah demi bapak ya. Nah mereka akan berubah demi guru yang bertindak atau berposisi sebagai teman. Kemudian ayo ingat tidak bantuan yang bapak berikan selama ini. Kemudian ya sudah, kalau ya sudah, kali ini tidak apa-apa ya. Nah lain kali jangan seperti ini dan nanti bapak bantu bereskan. Misalkan anak-anak melakukan kesalahan, kemudian itu yang kita katakan. Nah ini anak-anak itu akan ketergantungan pada kita ketika kita berposisi sebagai teman. Yang ketiga atau yang keempat itu berposisi sebagai pemantau. Nah sebagai pemantau ini kadang-kadang itu jadi penilai gitu. Jadi si guru kita sebagai guru itu penyediaan ya, membuat tabel atau membuat ini gitu. Si A ini satu kali itu melakukan kesalahan, 2 kali, 3 kali. Nah ketika bertemu anak-anak, peraturan apa yang sudah kamu tahu? Kamu kan sudah tahu peraturannya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Nah ini adalah dengan berdasarkan fakta gitu ya, berdasarkan fakta si anak ini sudah beberapa kali melanggar. Nah, oleh karena ini yang akan dikatakan. Kemudian yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Nah posisi sebagai manajer yang akan dikatakannya adalah dengan daftar, nadanya daftar, kemudian apa yang kita yakini, apa yang kita yakini ya. Kembali ke keyakinan kelas gitu ya. Ketika kita menyelesaikan disiplin positif pada anak, ini yang akan dilakukan ketika kita berposisi sebagai manajer, yaitu apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini gitu ya. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya gitu ya. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah ini adalah tentang posisi kita ya, posisi kita. Nah ini yang disebut dengan segitiga restitusi dalam menyelesaikan atau dengan untuk mendisiplinkan peserta didik. Nah yang di dasar segitiganya ini namanya menstabilkan identitas, kemudian ini validasi tindakan yang salah, dan ini adalah meyakinkan, menanyakan tentang keyakinan. Nah ketika kita misalkan anak itu ada yang salah terusan salah, nah kita panggil, kemudian kita menanyakan, kamu tentu punya alasan ya mengapa kamu melakukan itu ya. Kemudian yang dimenstabilkan identitas, kamu adalah bukan satu-satunya orang yang bersalah. Jadi salah tidak apa-apa, tetapi kita harus melakukan perubahan. Nah, kemudian yang keyakinan kelasnya atau yang menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ketika kita misalkan anak yang kita panggil itu misalkan berkelahi atau misalkan memukul temannya, berarti kan keyakinan kelas yang harus pertanyakan kepada anak itu adalah menghormati dan menghargai orang lain. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicari guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun mengajar di SMP. Beberapa murid perempuan, Bu Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba mendekati kedua murid perempuan tersebut dan menegur mereka dengan halus. Namun ketiganya tetap berlaku tidak pantas. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Kemudian Vivi dan Natali sempat berdebat sedikit, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya, dan menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi.
Nah, baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Keduanya mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan suatu diskusi kelas tentang dengan teman-teman di sekelasnya tentang bagaimana seharusnya bersikap dalam menjalankan keyakinan kelas. Nah, terutama tentang sikap saling menghormati serta mengusulkan mengirim email kepada Ibu Eni tentang keputusan mereka tersebut. Nah, mereka pun akhirnya memberitahu Ibu Eni bahwa mereka akan mengusulkan kepada kepala sekolah agar kali waktu ketiadaan guru agar Ibu Eni yang mengganti, dan pada kesempatan itu mereka akan membuktikan dan menunjukkan sikap yang lebih baik kepada dalam penerapan restitusi kasus di atas. Ini sikap-sikap restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi sebagai wali kelas ya. Nah, sikap restitusi yang dilakukan oleh Ibu Santi adalah validasi tindakan, yaitu pada saat Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan jika mereka ingin melakukannya, dan menanyakan keyakinan, yaitu pada saat menanyakan kembali apa yang bisa mereka lakukan. Kemudian dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam memanggil Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Nah, posisi Ibu Eni di sini pada posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi membuat orang merasa bersalah. Nah, karena tadi ada kata-kata apa? Karena Ibu Eni menegur mereka dengan halus. Ibu Eni mencoba mendekati kedua murid perempuan tersebut dan menegur mereka dengan halus. Nah, posisi kontrol yang kedua yang dilakukan oleh Ibu Eni adalah posisi pemantau, yaitu ketika Ibu Eni melaporkan kepada Bu Santi tentang perilaku Vivi dan Natali. Jadi satu kali dibiarkan, dua kali dibiarkan, setelah beberapa kali setelah ditegur masih seperti itu, berarti kan ada fakta atau ada data tentang kelakuan dari Vivi dan Natali tersebut. Nah, oleh karena itu dilaporkan kepada Ibu Santi sebagai wali kelasnya. Nah, ini Bapak Ibu kasus-kasus seperti ini. Bapak Ibu, ini yang pernah saya lakukan. Nah, ini tentang langsung memanggil siswa yang tidak melakukan atau yang salah gitu ya, yang sudah melakukan kesalahan, yaitu ketika berada dalam kelas ada seorang anak ya, temannya lewat, kakinya di ya, nah istilah bahasa Sundanya kakinya dikael gitu, jatuh dan ininya kena lantai ya. Nah, akhirnya bisa dipanggil. Nah, ini validasi tindakan yang salah gitu, yang dilakukan yang tadi ya. Apakah kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Diam gitu ya. Bapak dapat laporan misalkan dari si Anu gitu. Dapat laporan dari teman kamu bahwa kamu, oh iya Pak, terus ya udah nggak apa-apa kalau itu kamu tahu bahwa itu salah, nggak apa-apa ya. Kesalahan itu wajar dan setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah kamu mengakui kesalahan kamu dan mencoba bagaimana caranya supaya apa yang kamu lakukan ini tidak terulang kembali. Nah, baru menstabilkan identitas tadi, menstabilkan identitas. Jadi tentang apa namanya yang tadi itu ya, boleh-boleh saja gitu ya, kamu melakukan kesalahan ini. Terus, apa tujuan kamu? Mengapa gitu kamu melakukan hal ini? Nah, tentu saja ada jawaban, ada tujuan, motivasi atau tujuan kenapa melakukan itu. Ada yang apa? Hanya main-main saja. Oke, main-main menjadikan orang lain celaka gitu ya. Nah, itu jangan dilakukan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kamu kan sudah menyepakati keyakinan kelas. Coba keyakinan kelasnya apa? Anak-anak ini menjawab gitu ya. Oh, keyakinan kelasnya apa? Menghargai guru dan teman gitu. Nah, apakah pada saat itu kamu meyakini apa? Kamu melakukan itu? Tidak, Pak. Mohon maaf. Ya udah, rencana kedepannya apa? Mau minta maaf ya, kemudian memperbaiki dan tidak melakukan lagi. Nah, ini adalah apa yang harus kita lakukan, mungkin terutama saya Bapak Ibu kedepannya di dalam cara-cara mendisiplinkan siswa. Berarti kita tidak bisa melakukan hal-hal yang posisi-posisi tadi gitu ya, sebagai penghukum, sebagai membuat orang merasa bersalah
kemudian boleh-boleh saja sebagai teman atau sebagai pemantau. Kenapa? Karena posisi itu mungkin bisa lebih baik ya, bisa menjadi lebih baik atau bisa negatif atau bisa positif. Sebagai kenapa Pak murid misalkan kenapa sih murid yang salah nggak boleh dihukum atau disanksi? Nah dengan keyakinan kelas yang mereka sepakati tadi, gitu ya, mereka misalkan sudah meyakini, ya tentu saja ada konsekuensi beda antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu tadi dilakukannya dengan cara-cara yang tadi, ya, misalkan dengan keras, kemudian bisa dengan fisik, gitu ya. Hukuman itu namanya. Kalau konsekuensi adalah wujud apa yang sudah dilakukan. Kalau melanggar berarti ada konsekuensinya. Melanggar konsekuensinya apa? Nah konsekuensi itu mungkin bisa mereka sepakati bersama ketika mereka menyusun tentang keyakinan kelas, gitu ya. Kemudian ada reward juga. Ketika anak-anak atau ketika murid kita itu melakukan hal yang benar tentang disiplin positif atau tentang misalkan keyakinannya, gitu ya. Nah, kenapa tidak kita kasih reward ya minimal dengan pujian, gitu ya. Nah, contoh misalkan bangga dengan kelas ini, gitu. Bapak Ibu pasti lebih paham tentang hal itu. Dan saya itu adalah tidak ada apa-apanya dibandingkan Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih bijak, lebih sudah menerapkan disiplin positif di kelas Bapak Ibu. Ya makanya kita berbagi, saya ingin berbagi dengan ibu-ibu tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi. Barangkali itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi diri saya sendiri dan umumnya untuk Bapak Ibu, gitu ya. Nah barangkali ada hal yang mau disampaikan, ya, mangga sebelum diakhiri. Tanyakan. Ya, mangga. Saya akan tanyakan, ini saya pribadi ya, kalau sedang mengatasi kasus anak itu suka agak emosi ya. Nah bagaimana cara mengelola emosi kita agar saat menangani kasus anak tersebut tetap dengan mengedepankan prinsip kasih sayang? Mungkin Bapak Ibu begini, Bu Mira ya, Bu Sura, terima kasih atas pertanyaannya, baik sekali, gitu ya. Ini mungkin terjadi juga pada saya, gitu ya, ketika menangani anak itu emosi itu suka muncul, gitu. Nah, mungkin kita ketika sudah memanggil anak itu, alangkah baiknya anaknya dipanggil mungkin ke ruang guru atau ke ruang BP atau ke depan atau di mana yang mungkin tidak ada murid lain, dia bisa. Kalau bisa kita menahan emosinya. Yang kedua, berpikiran bahwa begini, berpihak pada murid. Nah inilah berpihak pada murid atau memerdekakan murid. Nah apapun yang kita lakukan itu adalah ujung-ujungnya adalah memerdekakan anak atau memerdekakan murid, bukan kita gitu. Bukan untuk memuaskan kita gitu, itu saja. Kalau dulu saya juga berpikirnya seperti itu. Ketika apa yang saya tugaskan tidak dilakukan, saya emosi gitu. Kenapa sih? Nah bagaimana? Jadi inginnya itu mempermalukan anak gitu ya, inginnya itu supaya anak itu nilainya jelek gitu. Tapi menyadari bahwa itu untuk apa seperti itu? Kenapa? Karena fungsi kita adalah menuntun, ya, tujuannya adalah menuntun. Jadi tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan bakat dan minatnya atau sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan itu aja mungkin. Ya tujuannya adalah memerdekakan murid, tujuannya adalah murid gitu ya. Jadi berpihak pada murid gitu aja. Berpihak pada murid. Jadi kesampingkan ego kita aja, kesampingkan bahwa kita yang lebih berkuasa gitu. Jadi naon si anak itu gitu. Kenapa sih tugas kita itu tidak dilakukan? Nah mungkin itu saja Bapak Ibu. Termasuk saya juga harus mulai menata diri gitu. Mulai menata hati ketika anak itu melanggar aturan yang sudah kita sepakati. Itu barangkali Ibu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Bu, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih sekali atas waktunya.
Tetapi kita akan kumpulkan yang kesepakatan kita semua, gitu ya. Kumpulkan satu ya dalam satu atau dalam satu banner gitu ya. Menggunakan HP sesuai ketentuan, ya.